Oke, halo Rek semuanya, apa kabar arek-arek Surabaya? Nah ini kalian pasti udah kangen aku ya. Sudah berepisode lamanya ya kan, semenjak episodenya Mas Ramdan kala itu sudah dipegang Vero. Sekarang aku bajak dulu ya. Nanti Vero bakalan ada ini segmen acara yang baru pastinya ini. Karena ini Mas Ramdan. Ini adalah sebuah prestasi juga buat Pacific Cesar bisa bikin acara talk show basket pertama di Indonesia. Wow. Ini dipunyai langsung sama klub basketnya loh. Gimana? Pertama ya? Pertama kali. Gimana menurut Mas Ramdan nih? Ya bagus sih. Bagus ya? Bagus banget lah kalau bisa pertama bikin talk show gini. Heeh. Setauku juga tim lain belum ada sih baru. Iya benar. Pacific Cesar. Heeh. Kebanggaannya arek Surabaya. Oke. Ini episode hari ini nih. Ini ngobrol bareng pemain basket yang bisa dibilang juga menurut aku ya udah legend banget karena ini membawa Pacific Cesar lolos ke playoff ketika itu di Batam ngalahin PJ ya. Kita lolos apa itu? Playoff kan ya? Lolos ke semifinal. Semifinal ya. Kalau CLS Knights punya Sandi Kusuma, kalau Satria Muda punya Ronaldo Sitepu, kalau Pacific Cesar Surabaya ada Ramdan Yuda Juwana. Rainer Anggakara. lebih legend dari saya itu. Oh lebih legend ya? Baiklah. Ini Mas, kita ngobrol-ngobrol hari ini aku pengen ngobrolin seputar topik haters nih. Haters. Ada nggak sih haters di dalam hidupnya Mas Ramdan? Oh, Sebagai seorang mega bintang Pacific Cesar loh ini. Belum lah, masih pemain junior saya. Ada kan haters pasti ya? ada aja sih kalau Ada haters. aja ya? Kayak dari SMP itu kan saya kan maksudnya udah dipegang pelatih hebat-hebat saya SMP, jadi saya tuh udah dilirik sama SMA ternama termasuk di kota Semarang. Itu ada kakak kelas saya ngomong ke saya gini, gimana ya, kayak udah kamu tuh jangan banyak gaya di sini, kamu tuh nggak bakal bisa apa tuh melebihin saya istilahnya. Wah gila. Aku nggak ambil pikir sih, kok ada orang yang bisa kayak menentukan takdir seseorang kan nggak mungkin kan, takdir kan semuanya kan di tangan Tuhan. Tapi dia berani ngomong gitu. Itu SMP itu? SMP saya udah digituin. SMP luar biasa ya. SMA itu satu apa ya sebenarnya, jadi tuh papahnya teman saya ngomong ke papa saya, sebenarnya Ramdan itu cuma beruntung aja tinggi, kalau anak saya tinggi pasti lebih jago dari Ramdan. Ngomong gitu, bisa tahu Luar biasa. papa saya sih orangnya nggak ambil pusing kan. Udah diam aja, nyatanya juga di lapangan anak saya yang lebih jago udah. Tapi menurutku sebenarnya namanya haters ini kejam loh Mas. Kejam banget loh. Ya enggak sih? Kejam sih gimana? Kejamnya itu kadarnya itu apa ya, sudah menjatuhkan mental gitu loh. Mending kalau jatuh mental. Kalau sampai ada yang nyumpahin gitu, waduh. Pernah pengalaman sampai nyumpahin gitu? Ada apa pernah jadi korban kayak gitu Mas Ramdan? Kayak belum pernah sih, adanya kayak ngancem aja sih. Pernah dialami langsung sama Mas Ramdan? Kayak Serius? diomongin, waktu baru mau masuk ke SMA Persis itu diomongin, saya bisa loh bikin satu apa istilahnya, kan saya di PPLP kan dulu. Saya bisa loh bikin satu PPLP itu gak suka sama kamu, ngomong kayak gitu. Wah, itu udah ngancem loh. Itu sebenarnya kalau di ranah pidana udah kena tuh Mas. Apa ya, pembulian udah tingkatnya ya? Udah segitu ya. Gak ambil pusing aku ya. Oke. Ngomongin seputar hal itu ya, berarti udah ada perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan lah seperti itu. Aku mau tanya, pengalaman yang bener-bener pahit banget, ini nyelekit banget sih omongan ini, anak ini, siapa itu Mas? Ada nggak pernah? Kalau yang aku nggak pernah ambil pusing sih. Kalau ya mungkin yang paling nyelkit ya yang itu, yang apa itu? Kamu itu jangan banyak gaya itu tadi. Kamu itu nggak mungkin bisa ngalahin aku itu. Terus sempat ketemu dia, universitasnya di Semarang juga, sempat uji tanding lawan saya kan. SMA kan sering bela tim Jawa Tengah saya kan. Waktu itu uji tanding, sparring lawan kuliahnya dia. Saya bantai. Serius? Saya bantai jauh. Oh berarti udah Jauh banget saya bantai. kuliah ya itu ya, udah Dia kuliah udah ya? kuliah, saya masih SMA. Oh gitu. Saya tim Jawa Tengah. Dibantai berapa kosong waktu itu? Nggak kosong lah, basket nggak mungkin kosong. Tapi seingatku dia poinnya, universitasnya dia sekitar 40-50 lah. Tim saya Jateng sekitar
120 130 kalau nggak salah. Udah 100 itu udah ngeri banget. 6 quarter soalnya. 6 quarter. Kalau sparring 6 quarter ambilnya. Oh, gitu berarti itu hal yang paling nyelekit ya waktu itu. Tapi satu yang paling aku highlight ini bahwa Mas Ramdan ini lebih bodo amat dengan hal itu. Oh, enggak ambil pikir sih saya sama kayak gitu kan. Enggak, biarin aja lah, ngapain sih ya. Ayolah. Dan memang banyak tipe-tipe orang sih yang ada yang malah baper ya kan, diurusin aja gitu. Kalau kita ngurusin omongan kayak gitu, Mas, nggak ada selesainya, Mas. Bener. Malah kita yang nggak berkembang. Setuju. Justru kalau kita malah ngerespon itu malah dia seneng, Malah Mas. dia seneng, malah kita nggak bakal berkembang kita. Malah waktu kita habis buat itu. Terus malah dia tambah kesenengan, Kita tertekan, respon terus, kita males-malesan malah benar. mikir, oh iya ya, kita nggak bakal bisa nyalip si dia ya. Coba kalau aku mikirnya gitu, oh iya ya, saya nggak bisa nyalip si dia, ya udah berhenti aja basket. Mana mungkin saya bisa masuk Pasifik sekarang, kan kayak gitu kan. Jadi saya bodo amat, udah penting saya tunjukin aja kalau saya bisa. Berarti sikap Mas Ramdan ketika itu adalah bodo amat. Bodo amat. Jadikan motivasi. Jadikan, ini loh, saya pasti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi bisa ngalahin kamu. Dan beneran bisa akhirnya. Alhamdulillah bisa. Itu berarti kan ini pelajaran penting nih. Nggak perlu kita bales karena biar Tuhan aja yang ngebales ya. Kita udah cukup, udahlah biarin aja. Kita nggak perlu bales kejahatan dengan kejahatan, teman-teman. Aku pengen tahu nih. Kan namanya dibully itu udah pasti sakit lah, Mas ya. Sakit hati di di hatersin kayak gitu itu. Tapi apakah hanya sebatas sakit hati aja? Apa nggak ada rasa lain gitu di dalam hati? Justru saya nggak yang terlalu sakit hati, cuma nyelkit gitu ya. Cuma udah saat nggak jadi sakit hati, malah jadi motivasi. Lihat aja besok kalau saya kelas 2 SMA, saya pasti bisa masuk tim Jawa Tengah. Gitu ya. Saya udah jadi motivasi gitu. Lihat aja besok saya bakalan masuk timnas junior. Lihat aja besok saya bakalan main IBL. Aku pengen tahu sih, itu mereka akhirnya nggak jadi apa-apa atau gimana tuh? Ya nggak bisa ngomong. Dia emang passionnya nggak ke arah basket profesional. Jadi ya nggak bisa ngomong kayak gitu. Cuma kalau kita melihat dari sudut pandang basket, ya dia nggak jadi apa-apa. Kalau dari kehidupan yang lain mungkin dia bekerja di perusahaan yang besar atau gimana, kan kita juga nggak tahu gitu. Tapi biasanya sih, Mas, mereka orang yang nyinyir kayak gitu itu tanda nggak mampu sih, ya kan? Mereka menutupi kekurangannya dengan cara banyak omong itu tadi. Setuju nggak sih kayak gitu itu? Setuju banget ya. Karena setelah dievaluasi, ini apa sih orang ini? Pernah ngerasain kayak gitu nggak sih, nggak, Mas? Dulu tuh saya bisa dikatain kayak gitu tuh gara-gara apa? Dia tuh pemain jago. Dia lebih jago dari saya waktu itu ya. Tapi saya namanya semangat, saya kayak wah, anak SMP lawan SMA, Mas. Uji coba tim Popda. Semangat gitu. Saya blok dia. Habis blok kan kelepasan, saya selebrasi, teriak-teriak gitu kan. Nah, mungkin dia tersinggung dari sana, akhirnya kata-kata itu bisa terucap, mungkin loh ya. Gitu ya. Jadi saya terlalu semangat gitu, habis ngeblok dia, terus kayak saya selebrasi, woi gitu, dia kayak tersinggung. Saya juga salah sih sebenarnya kalau ngomong. Berarti ya gimana ini repot kalau udah masalah tersinggungan gitu itu. Memang sih problemnya orang-orang zaman sekarang itu gampang tersinggung ya. Ya udahlah, kalau memang nggak mampu, kalau memang rasanya kurang, udahlah jangan sampai tersinggung ya. Justru itu malah dipush ya, jadi motivasi buat kita semua buat lebih baik lagi. Tapi gituin orang tersinggung itu memang repot banget ya, Mas ya. Apalagi kita kalah tua juga, mau bales gimana juga nggak bisa kan, udah diem aja udah wis. Ya gimana ya ngadepin orang tersinggung ini. Tapi Mas, ngomongin orang kayak gitu nyinyir terus segala macem, tindakan Mas Ramdan selain itu tadi masa bodoh itu tadi, apa ada hal-hal lain gitu? Saya kalau di medsos ada yang kayak gitu langsung saya blok. Pasti langsung blok kalau di medsos. Cuma kalau di tapi sering di medsos itu sering ada yang gitu. Sering. Tapi pernah ada 1-2 gitu. Pernah, apalagi kemarin kalah lawan DBL itu. Itu pas tahun lalu nggak sih ya, 2019 ya. Sebelum season mulai ya, masih pemanasan. Itu
Banyak banget ya. Habis-habisan. Aku tahu beritanya itu. Habis-habisan itu, waduh. Bahkan sampai ada beberapa berita tuh highlightnya bagaimana mungkin Pacific Cesar kalah dengan tim DBL yang junior. Oh my god ya. Sebenarnya nggak masalah sih Mas, namanya tim belum masih mau pemanasan gitu kan. Di luar kita sebelum itu latihannya Coach Dev itu berat, wah mati-matian latihan. Kita jam 7 sampai jam 9 itu latihan nge-gym di Atlas. Itu udah harus kasih 100%. Habis itu pulang ke sini kita masih latihan sampai jam 1. Serius Mas? Masih terus sparring kayak gitu kan, badan udah capek semua kan. Ya di luar emang saya akuin pemain DBL emang jago-jago semua. Oh ya udah, kita udah habis, pemain lawan udah jago-jago semua ya. Oh sorry, berarti tahun itu ketika lawan DBL itu Coach Dev udah datang ya? Udah datang. Hari sebelumnya tuh latihan digenjot mati-matian. Terus pagi itu kan yang megang kan asisten coach kan, Coach Yoni sama Coach Doni. Oh iya. Ya mau nggak mau pagi kan tetap harus ada latihan. Ya, jadi itu pagi saya latihan dulu, sore baru uji tanding lawan DBL itu kan. Aku pengen tahu nih Mas, boleh dibuka nggak sih siapa sih orang yang pernah nyinyirin Mas Ramdan itu? Wah jangan dong. Jangan ya? Jangan kalau itu. Kalau sampai si orang itu lihat YouTube ini sekarang nih, apa tuh yang pengen disampaikan Mas Ramdan? Oh apa ya? Ya nggak pengen nyampein apa. Saya malah terima kasih berkat nyinyiranmu. Saya jadi termotivasi untuk jadi lebih baik. Ini ya berarti pesannya. Berarti buat teman-teman yang lihat ini sekarang yang pernah nyinyirin Mas Ramdan, ini dia. Jadi motivasi ya. Motivasi. Jadi justru ketika kita, kalau aku ngeliat ya Mas ya, ketika kita mau nyinyir ke orang itu justru malah kayak pedang bermata dua gitu. Bisa jadi malah kita yang nanti nggak jadi apa-apa gitu loh. Benar. Kita udah ngomongin wah bla 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 bla, ternyata kita malah nggak jadi apa-apa. Benar. Aduh luar biasa banget ya. Dan Mas Ramdan, aku pengen tahu nih, apakah Mas Ramdan udah berdamai sih dengan masa lalu itu? Oh saya sih nggak ambil pikir sih, saya ketemu orangnya juga masih bercanda, masih Serius masih serius, bercanda? masih bercanda, masih main basket bareng. Kadang kalau pulang ke Pati ya udahlah, ngapain dipikir. Gitu ya. Juga udah berapa tahun lalu saya masih SMP. Tapi memang sih aku akuin memang kepribadiannya Mas Ramdan ini easy going banget. Ketika ketemu gitu di sampingnya Mes gitu, Mas Ramdan, gue Mas, memang ramah banget orangnya. Dan memang nggak salah sih ya kalau tadi Mas Ramdan bilang nggak habis pikir segala macam. Karena memang Mas Ramdan itu kepribadiannya ramah banget teman-teman. Jadi kalau ketemu di gor gitu sapa aja, meskipun kamu nggak kenal, meskipun Mas Ramdan nggak kenal kamu ya kan, tapi sapa aja pasti dibalas dengan sapaannya. Siapa tahu nanti juga dikasih jersinya ya. Waduh. Ini silakan. Soalnya banyak banget jersinya Mas Ramdan yang matchboard itu dikasih orang loh. Ya kan masalahnya aku belum pernah dikasih. Waduh. Kode keras. Nah, kayak yang ini jersey yang di belakang ini nomor 11 ini punyanya Mas Ramdan nih. Wih, keren banget kan jersinya Pacific ya. Keren lah. Pasifik. Cukup Pasifik. Ngomong-ngomong ini semua Mas Ramdan pernah pakai jersey ini nggak sih? Kecuali yang Kobatama ini ya. Ini yang merah itu jersinya si Lohorn kalau nggak salah itu. Lohorn, oke. Itu saya cuma pakai waktu Piala Perbasi Cup. Zaman saya rookie itu sebelum IPL malah. Piala Perbasi Cup, terus di Makassar ada kejuaraan, terus JP Pro turnamen itu pakai itu masih. Itu juara. Terus hijau ini zaman rookie saya. Pertama kali Pasifik masuk hijau ini ya, hijau ini ya. Pertama kali Pasifik masuk playoff di Citra Arena. Itu pakai jersey hijau ini. Pertama kali masuk playoff. Setelah itu kita puasa kan ya? Enggak, kita playoff terus. Playoff terus ya? Iya, sampai kemarin yang kita semifinal kita playoff terus. Oh, iya, dari zaman saya rookie. Aku kurang up to date guys. Maafkan saya ya. Oh ini ulang tahun Pasifik. Ulang tahun Pasifik ya 50 tahun ya. Datengin tim dari Filipina. Jersinya Mas Ramdan tersisa yang ini aja nih guys. Tinggal satu ini aja. Yang lain udah dikasihin orang-orang. Tolong ya yang merasa suka minta jersinya Mas Ramdan. Ini yang buat kalau ada pacar tak kasihin pacarku. Oh iya, so sweet banget. Siapa yang mau daftar jadi pacarnya Mas Ramdan? Langsung kirimkan kontak kalian ya, CV kalian di kolom komentar ini ya. Nanti di follow up sama Mas Ramdan. Waduh, jangan. Tapi menurut Mas Ramdan yang paling the best yang mana sih jersinya? Saya paling suka yang ini, hitam ini. Emang sengaja nggak kasih orang gara-gara saya paling suka kan. Itu dari desain jersinya atau dari desain sama dari history?
dari desain sama ya 50 tahunnya Pasifik itu. Historinya juga ya berarti ya. Sama jersey ini yang saya pakai ini. Saya suka banget ini. Hijau ini. Hijau ya, keren. Surabaya banget keren soalnya. ya, keren ya. Terus pertama kali saya jadi starter Pasifik. Ya bener kan jersinya dari Tera Apparel ya. Oh iya keren kan. Keren banget Tera Apparel. Bisa kepikiran desain kayak gini. Luar biasa. Langsung di follow up ya Tera Apparel ya jersinya ya. Saya gak bakat desain. Nanti kalau beli nanti bakalan dapat tanda tangannya Mas Ramdan ya, silakan ya. Nanti langsung mampir aja ke mes ini nanti di DM Instagramnya, ditanda tanganin langsung ya. Oke Mas Ramdan, aku pengen tanya nih. Ketika masa lalu Mas Ramdan tersebut itu, apakah Mas Ramdan udah merasa bahwa sudah membalas itu semua dengan prestasi-prestasi? Oh membalas, bahasanya bukan membalas sih, menunjukkan kalau saya bisa. Menunjukkan kalau berarti bukan bisa. Revenge, bukan membalas bukan. Ya, lebih tepatnya menunjukkan ya. Kalau saya, ini loh, saya nggak sesuai ucapanmu gitu. Saya ternyata bisa. Dan itu sudah dilakukan? Sejauh ini target saya alhamdulillah udah semua sih. Saya udah pernah bela Jawa Tengah, udah pernah timnas meskipun 3x3, udah main di IBL ya termasuk. Berarti menurut Mas Ramdan semua omongan-omongan itu tersebut sudah berhasil terbungkam ya dengan prestasi. Ya seperti itulah. Seperti itu ya. Seperti itu. Berarti apakah udah puas gak sih? Wah ini akhirnya udah selesai nih. Oh belum. Belum ya? Saya pengen jadi satu-satunya pemain dari Pati yang menang medali emas di PON. Besok 2021 target saya itu PON. PON ya? Oh tahun depan ada PON ya? Iya, PON. Oktober. Harusnya tahun ini Oktober, cuma gara-gara COVID itu? Iya, ada COVID ini terus mundur 1 tahun. Berarti lebih tepatnya bukan balas dendam tapi lebih ke menunjukkan. Menunjukkan dan Mas Ramdan udah berhasil beberapa fase sudah menunjukkan semuanya itu. Luar biasa banget guys. Dan aku pengen tahu nih, kira-kira apa sih pesan Mas Ramdan buat orang-orang yang pernah nyinyirin itu tadi selain tadi udah termotivasi gitu, termotivasi dengan omongan itu? Ya pernah benci dengan Mas Ramdan dengan setiap kesuksesan Mas Ramdan? Ya kita tuh jangan apa tuh langsung bisa mendakwa seseorang. Kamu jangan mendikte orang ya. Kamu itu kita itu siapa? Kita cuma manusia, kita nggak bakal tahu seseorang itu akan jadi apa kan. Ya lebih baik disupport aja lah. Kamu mau sekolah di Semarang ya udah good luck ya, semoga bisa jadi pemain yang hebat, jadi apalah. Kita tuh sebaiknya kita support aja, jangan justru malah kita jatuhkan, kamu tuh jangan sok-sokan, kamu tuh nggak mungkin bisa aku. Ntar jatuhnya ke malu sendiri sih soalnya kalau ternyata dia bakalan jadi lebih sukses dari kita. Jadi, gitu ya. Mending kita support aja lah. Support aja ya. Ada lagi? Udah sih itu aja. Itu aja. Nah, itu kalau tadi buat ke si orang itu tadi. Nah, kalau buat secara universal ke orang masyarakat luas di luar sana. Jangan Indonesia tuh krisis menghakimi sesuatu. Setuju benar. Kayak kemarin saya lihat kasus orang cuma klakson dipukulin itu. Kayak bukan klakson sih, apa? Kayak mobil yang knalpotnya itu dipukulin. Iya. Dia nggak yang sampai begal memotong tangan seseorang, dia cuma mengganggu kenyamanan segitu. Jangan dipukulin lah. Sampai segitunya ya, sensitif banget. Juga di basket juga gitu. Kalian kan nggak tahu keadaan suatu tim itu kayak gimana. Jadi kalau emang kayak kemarin contohnya kita kalah lawan DPL ya, emang ya udah berarti DPL-nya jago gitu aja, nggak usah menjatuhkan. Gila tim IBL tapi kalah lawan anak kecil-kecil kan. Kalian nggak tahu kita sebelumnya latihannya seperti apa. Kalian belum juga tentu bisa kalau ditaruh di lapangan sini gimana kalian bisa menangin nggak? Gitu loh. Sebelum sparring kita latihannya seperti apa? Iya, setuju. Kita latihan mati-matian dulu itu. Saya kuarter 3 aja udah kram itu lagi saya gara-gara saking nahan capeknya itu saya dipaksa main. Ya gimana lagi, emang lawannya juga jago ya udah. Jadi nggak bisa. Ya udahlah kita. DPL sekarang berarti perkembangan pemain basket muda di Indonesia emang bagus, emang hebat, ya udah gitu aja, nggak usah sampai menjatuhkan ke Pasifiknya gitu aja. Iya benar-benar. Memang kalau zaman sekarang sih ini ya, selain jaga omongan juga jaga jempolnya kalian ya guys ya. Jangan sampai kalian keluarin hal-hal yang tidak patut. Dan
Ya itulah tadi obrolan nongkrong bareng Pacific Cesar di episode hari ini. Thank you banget guys sudah nonton di episode hari ini. Thank you. Ya, aku pengen tanya nih, semisal nanti ya kalau memang Tuhan berkehendak nih, suatu hari nanti kalau Pacific Cesar bisa berhasil bikin film bioskop nih, bukan film indie yang di YouTube. Kira-kira Mas Ramdan ini pengen Pacific bikin genre film apa nih? Jadi tim basket pertama loh yang bisa bikin film di bioskop. Kalau saya sih sukanya nonton kartun. Kartun. Bisa sih nanti ya dibikin animasi. Hobinya sih nonton kartun kalau saya. Oh gitu. Tapi kalau kira-kira nih bikin film bioskop pengen Kalau genre apa film nih? yang bener-bener film sih film action lah. Action ya. James Bond lah. Oh, pecinta James Bond ya. Oke, baiklah. Jadi teman-teman juga kalau suatu hari nanti Pacific akan bikin film, guys. Komen dong silahkan kira-kira bagusnya genre film apa ya. Jangan Pacific klub basket terus bikin film basket juga. Jangan. Kita nanti bikin sesuatu yang di luar basket Tapi juga. jangan cinta-cintaan yang kejar-kejaran di pohon ya. Aduh, Di iya. taman kejar-kejaran jangan gitu ya. Kita cowok semua soalnya. Baiklah, oke itu ya tadi ya. Langsung silakan komen di bawah kira-kira mau request genre film apa ya. Oke, thank you guys obrolan hari ini. Thank you banget Mas Ramdan Thank you, udah Mas. siang hari ini udah ngobrol bareng tadi. Masih makan siang udah aku ini. Langsung aja Mas Ramdan ini wow syuting nih. Thank you banget. Jangan lupa untuk selalu nonton YouTube Pacific Cesar Surabaya. Di subscribe karena ini banyak banget yang udah nontonnya udah ratusan tapi subscribe-nya masih baru sedikit Mas. Subscribe. Langsung Like. subscribe ya, di like, di komen. Comment. Episode kedepannya pasti masih bakalan ketemu Turn on dengan notification. ketemu dengan Mas Ramdan Yuda Yuwana, legendnya Pacific Cesar Surabaya. Bukan aja. Thank you guys, Re. Salam satu nyali wani ya Mas ya. Salam satu nyali wani.